Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini seperti biasa kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya adalah terkait pencairan dana BOS tahap 2 bulan Agustus. Kasusnya itu waktu itu tidak tahu kalau sudah cair, jadi baru ambil kemarin tanggal 26 September. Lalu ada sisa uang BOS tahap 1, sedangkan anggaran pengeluaran untuk bulan Agustus itu banyak. Uang sisa tersebut tidak cukup, baru tarik tunai dari bank bulan September. Mohon pencerahannya terkait realisasi BKU di bulan Agustusnya bagaimana. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan yang sama, punya masalah yang sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di-skip tentunya. Dan seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja film kita kali ini. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian untuk langkah pertama bisa buka aplikasi Arkasnya masing-masing. Kemudian di sini pastikan menggunakan Arkas versi yang paling terbaru, yaitu pertanggal 27 September masih di versi 4.2.11. Dan kemudian terkait pertanyaan tadi itu gimana untuk pengisian BKU bulan Agustus? Karena untuk dana tahap 2-nya baru ditarik tunai di September. Sedangkan kalau menggunakan sisa dana tahap 1 untuk Agustus pun tidak mencukupi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya Bapak Ibu sekalian, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian bisa lakukan realisasi anggaran untuk rencana bulan Juli hingga Agustus itu, realisasinya itu di bulan September. Apakah itu bisa? Bisa, ya. Kenapa? Karena di sini saat kita melakukan pelaporan di Arkas, tentu kita pun harus ada saldo tunai terlebih dahulu yang ada di aplikasi Arkasnya. Maksudnya yang mana? Contoh, misalkan di sini kita akan buka BKU bulan Agustus, ya. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan pelaporan atau pengisian BKU di Arkas, maka tentu kita harus punya dulu saldo tunai yang bisa kita belanjakan. Kalau misalkan saldo tunai ini kosong, maka tentu kita pun tidak bisa melakukan yang namanya penginputan pelaporan atau pengisian di BKU Arkas. Maka dari itu silahkan Bapak Ibu sekalian, jika seandainya memang ditarik tunainya itu di September, tanggal 26 September kemarin lebih tepatnya ya, maka silahkan untuk perencanaan anggaran dari Juli hingga Agustus, bahkan hingga bulan September itu bisa Bapak Ibu sekalian realisasikan sekaligus di bulan September ini. Contoh misalkan di sini kalau kita melihat dari penganggaran Bapak Ibu sekalian ya, kita akan buka reguler tahun 2025, di mana di tempat kita untuk Juli tidak ada transaksi apapun. Jadi untuk BKU-nya pun kita tutup tanpa transaksi. Kemudian untuk di Agustus ini baru dana tahap 2 di tempat kita juga masuk pertanggal 8 Agustus, tapi tentu untuk pembelanjaannya pun dilakukan masih di bulan Agustus. Nah, bisa nggak kalau misalkan rencana Juli hingga Agustus kita itu realisasikan di September? Dan bagaimana cara pelaporannya? Nah, jawaban yang pertama adalah bisa kita membelanjakan untuk rencana anggaran Juli hingga Agustus di bulan September. Karena dalam pelaporannya pun nanti kita bisa langsung memilih jenis pembelanjaan apa yang ingin dilaporkan. Contoh, di sini di bulan Juli ada sebuah rencana atau perencanaan untuk pembelanjaan kertas HPS 70 gram sinar dunia ya. Ukurannya itu A4. Sementara di tempat kita Juli di BKU-nya ditutup tanpa transaksi. Kemudian di bulan Agustus juga saat ini kita belum isi pelaporannya ya, dan di sini kita anggap saja dalam praktek
pencontohan kali ini, anggaplah Bapak Ibu sekalian, untuk Agustus ini adalah bulan September, agar nanti kita bisa membahas sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh teman kita kali ini. Jadi anggaplah di sini saya buka BKU September ya, kita buka. Kemudian langkah yang harus pertama kali dilakukan adalah pastikan untuk saldo yang saat ini berada di non tunai itu harus pindah dulu ke tunai. Caranya adalah dengan mengklik tarik tunai, kemudian masukkan tanggal penarikan tunai yang sama seperti yang tercatat di buku rekening bank lembaga kita. Contoh misalkan kita melakukan penarikan tunai dari banknya itu, kalau kita melihat dari apa yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, yaitu dia katakan ditarik tunai di tanggal 26 September. Jadi di sini kita pun harus pilih 26 September. Anggaplah ini September ya. Oke, kemudian berapa nominal yang ditarik? Nah, kenapa di sini Bapak Ibu sekalian kosong saldonya? Karena di tempat kita sudah dilakukan penarikan tunai, jadi saldo di bagian non tunai sudah tidak ada. Tapi kalau misalkan saldo non tunainya masih ada, maka di sini akan tertulis saldo yang tersedia yang bisa kita tarik tunai. Seperti itu ya. Jadi ingat, untuk pengisian BKU tahap 2, langkah pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah melakukan penarikan tunai di aplikasi Arkasnya, di BKU-nya, supaya nanti kita pun bisa mulai melaporkan pembelanjaan yang sudah dilakukan. Nah, tadi di awal kita, atau bukan di awal, tadi sebelum kita masuk ke tampilan ini, kita sudah jelaskan bahwa kita akan laporkan pembelanjaan yang kita lakukan di September, tapi untuk rencana Juli hingga Agustus. Apakah bisa? Bisa. Kita masuk ke tambah pembelanjaan. Contoh tadi di bulan Juli itu ada yang namanya rencana pembelanjaan untuk pembelian kertas HPS, itu masuknya itu di bahan habis pakai. Nah, di sini kita masukkan tanggal transaksinya. Di sini tanggalnya itu pastikan adalah tanggal setelah penarikan tunai. Contoh misalkan di sini penarikan tunainya itu tanggal 15, maka di sini kita bisa milih tanggal 16, atau paling tidak kita juga bisa samakan di tanggal 15. Tapi di sini dalam contoh kali ini kita akan pilih tanggal 16. Kemudian di sini jenis transaksinya kita pilih tunai. Di sini kita akan laporkan kertas, jadi kita akan bikin nama tokonya kita isi, di mana tokonya tersebut, nama tokonya apa, kalau ada nomor teleponnya kita masukkan. Lanjut. Nah, di sini kalau misalkan ada nomor nota bisa masukkan di sini ya. Kalau tidak ada pun tidak masalah, karena ini sifatnya opsional, tidak wajib. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan. Di sini kita akan laporkan tadi itu kertas HPS, berarti habis pakai ya, masuknya ke standar pengelolaan. Kemudian rekening belanjanya otomatis operasional. Dan di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya, kita mengisi laporan di BKU bulan Agustus atau September misalnya ya. Tapi di sini yang muncul adalah uraian rincian rencana pembelanjaan yang kita rencanakan di bulan Juli. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalkan kita ingin laporkan kertas HPS 70 gram, maksimal 1 nominal sesuai dengan rencana. Kita lanjut. Ini tidak ada pajak, kita simpan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, yang kita laporkan adalah pembelanjaan yang seharusnya dilakukan di bulan Juli, tapi karena tidak ada anggaran di bulan tersebut dan tahap 2-nya belum cair, maka ini baru bisa kita laporkan, baru bisa kita realisasikan di bulan Agustus atau di bulan September misalnya ya. Maka di sini pun tentu semua pembelanjaan yang belum kita realisasikan ini bisa kita laporkan di BKU yang sesuai dengan tanggal realisasinya. Seperti yang kita contohkan di sini untuk pelaporan BKU pembelian bahan habis pakai yaitu HPS, yang mana di rencana itu Juli tapi kita melakukan pembelanjaan di Agustus. Nah, ini tentu berlaku dengan apa yang dialami oleh teman kita kali ini, yang mana beliau katakan itu telat melakukan penarikan tunai dari bank dikarenakan alasannya itu tidak nyangka atau tidak tahu kalau misalkan dana tahap 2-nya itu ternyata sudah cair di Agustus. Dan tahunya itu setelah masuk di September dan baru dilakukan penarikan kemarin tanggal 26 September. Nah, di sini kalau kita melihat dari kasus yang ada, maka silahkan Bapak Ibu sekalian lakukan pembelanjaan, lakukan realisasi anggaran dari bulan Juli hingga September.
nanti laporkan semuanya di bulan September atau di BKU September. Sementara untuk di Agustus dan Juli dikarenakan tidak ada transaksi apapun di sana, maka kita bisa langsung tutup BKU-nya tanpa transaksi. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Ini semoga bisa membantu teman-teman sekalian ya. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan terkait ARKA, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.